Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya akan membawakan materi mengenai kromatografi yang diampu oleh Ibu Huria Espram MSc Apotem. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kromatografi. Kromatografi itu sendiri adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Bila fase diam berupa zat padat yang aktif, maka dikenal istilah kromatografi penyerapan. Adapun fase diam dan fase gerak itu sendiri adalah fase gerak, yaitu sistem kromatografi yang berfungsi untuk mendorong agar komponen-komponen cuplikan tidak dapat bergerak. Sedangkan fase diam itu sistem kromatografi yang berfungsi untuk mempengaruhi komponen-komponen cuplikan tetap diam pada posisi. Macam-macam kromatografi berdasarkan fase gerak dan fase diamnya terbagi menjadi 4, yaitu kromatografi cair padat, kromatografi gas padat, kromatografi cair-cair, dan kromatografi gas cair. Berdasarkan alat yang digunakan terbagi menjadi 5, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, kromatografi gas, dan elektromatografi. Berdasarkan mekanisme pemisahan terbagi menjadi 5, yaitu kromatografi dengan asas adsorpsi, kromatografi dengan asas penukaran ion, kromatografi dengan asas filtrasi atau permeasi, kromatografi dengan asas eksklusif, dan kromatografi dengan asas partisi. Berdasarkan perkembangan kromatogram atau daya pisah terbagi menjadi 3, yaitu analisis frontal, kromatografi pendekatan atau displacement kromatografi, dan kromatografi elusi. Sedangkan kromatografi partisi itu sendiri dapat dijelaskan dengan hukum partisi yang dapat diterapkan pada sistem multi komponen yang dibahas di bagian sebelumnya. Contoh dari kromatografi partisi adalah kromatografi kolom yang digunakan luas karena merupakan sangat efisien untuk memisahkan senyawa organik. Kromatografi kertas, yaitu mekanisme pemisahan dengan kromatografi kertas prinsipnya sama dengan mekanisme pada kromatografi kolom. Kromatografi kertas diterapkan untuk analisis campuran asam amino dengan sukses besar, karena asam amino memiliki sifat yang sangat mirip, dan asam-asam amino larut dalam air dan tidak mudah menguap atau tidak mungkin didistilasi. Pemisahan asam amino adalah masalah paling sukar yang dihadapi kimiawan di akhir abad 19 dan awal abad 20. Kromatografi kertas 2 dimensi atau 2D menggunakan kertas yang luas, bukan lembaran kecil, dan sampelnya diproses secara 2 dimensi dengan 2 pelarut. Sedangkan kromatografi gas, yaitu campuran gas, dapat dipisahkan dengan kromatografi gas. Fasa stasioner dapat berupa padatan atau kromatografi gas padat, atau cairan kromatografi gas cair. Dalam kasus kromatografi gas cair, ester seperti berikut. Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi yang menggunakan lempeng gelas atau aluminium yang dilapisi dengan lapisan tipis aluminium, silika gel atau bahan serbuk lainnya. Berikut kromatografi penukaran ion, merupakan bidang khusus kromatografi cairan-cairan. Seperti namanya, sistem ini khusus digunakan untuk spesies ion. Kromatografi eksklusi. Kromatografi eksklusif sterik adalah salah satu jenis kromatografi di mana fasa diamnya berupa penyaring molekul. Penyaring molekul ini dapat berupa polimer,
kalbilhidrat dan akrilamida yang mempunyai struktur rantai hubung silang dalam rantai polimernya. Berikut kromatografi penyaringan gel, merupakan proses pemisahan dengan gel yang terdiri dari modifikasi dextran molekul polisakarida linier yang mempunyai ikatan silang. Kromatografi elektrofresis merupakan kromatografi yang diberi medan listrik di sisinya dan tegak lurus aliran fasa gerak. Senyawa bermuatan positif akan menuju ke katode dan anion menuju ke anoda. Keuntungan dari kromatografi terbagi menjadi 6, yaitu metode pemisahan yang cepat dan mudah, 2 hanya membutuhkan campuran yang sedikit sekali, 3 dalam pengerjaan dapat diulang-ulang, 4 metode pemisahan yang berbeda dengan metode pemisahan lainnya, 5 pemakaian cuplikan atau sampel sangat hemat, dan 6 pemakaian peralatan sederhana. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.